Pernah kebayang nggak? Gimana masa depan sebuah negara dengan puluhan juta siswa itu lagi dibentuk sekarang juga? Bukan di masa depan, tapi saat ini lewat ruang-ruang kelas digital. Nah, inilah revolusi pendidikan yang lagi digagas di seluruh Indonesia dan kita akan coba bedah bareng-bareng. Pertanyaannya emang gede banget ya. Ini kan bukan cuma soal bangun gedung sekolah baru, tapi ini soal membentuk cara berpikir generasi penerus di dunia yang rasanya tuh berubah tiap detik. Ini tantangan raksasa yang lagi dihadapi Indonesia. Nah, untuk ngerti kenapa dorongan ke arah digital ini kuat banget, kita perlu mundur dikit nih buat lihat cita-cita nasional yang jadi fondasinya. Semuanya itu berawal dari sini. Ini dia cetak birunya, Visi Indonesia Emas 2045. Ini tuh mimpi besar bangsa untuk jadi negara maju dan sejahtera pas banget di perayaan 100 tahun kemerdekaannya. Dan ini bukan sekedar slogan loh, tapi bener-bener peta jalan yang detail banget. Visi ini ditopang sama beberapa pilar penting. Coba diperhatiin dua yang paling atas, pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Dari awal aja pesannya udah jelas banget, masa depan Indonesia itu bergantung sama orang-orangnya dan teknologi yang mereka kuasai. Tentu aja, visi ini nggak dibikin di ruang hampa dong. Indonesia sadar betul kalau mereka harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan super besar yang lagi terjadi di seluruh dunia. Dan perubahannya itu, gila, cepet banget, jauh lebih cepat dari yang pernah kita bayangin. Ini sekaligus jadi tekanan, tapi juga bisa jadi peluang baru buat sistem pendidikan. Yang menarik nih, pemerintah ternyata nggak pasif. Mereka secara aktif memetakan tren-tren global ini. Lihat deh kolom-kolom ini. Ada urbanisasi global yang bilang kalau di tahun 2050, 68% penduduk dunia bakal tinggal di kota. Terus ada perubahan lanskap lapangan kerja yang nunjukin gimana otomatisasi itu mengancam banyak pekerjaan. Ini bukan data biasa, ini faktor-faktor yang langsung ngebentuk strategi pendidikan mereka. Jadi, dari semua tren tadi, ada beberapa yang dampaknya tuh langsung kerasa banget ke dunia pendidikan. Satu, pasar kerja berubah total gara-gara otomatisasi. Tapi di saat yang sama, teknologi justru nawarin potensi buat memperluas akses belajar dan ningkatin mutunya. Ini ibarat dua sisi dari koin yang sama. Oke, jadi gimana cara Indonesia merespon semua ini? Jawabannya ada di sebuah strategi komprehensif yang mereka sebut peta jalan pendidikan. Sekilas ngelihat diagram ini emang kayaknya rumit ya, tapi coba deh ikutin alurnya. Ini tuh sebuah siklus yang nyambung semua. Mulai dari pendidikan anak usia dini di paling atas, terus ke peningkatan kualitas pengajaran, sampai ke pemerataan akses pendidikan tinggi. Ini bukan daftar keinginan aja, tapi sebuah sistem utuh yang dirancang buat jalan barengan, dari level paling dasar sampai paling tinggi. Nah, di tengah rencana yang segitu gedenya, kita mungkin jadi nanya, terus peran teknologinya di mana dong? Oke, coba kita zoom in biar lebih jelas. Dari semua area tadi, ada satu bagian yang jadi pusat perhatian kita sekarang. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Bisa dibilang inilah jantung dari seluruh strategi transformasi pendidikan mereka. Dan di dalam area prioritas ini, ada satu kebijakan yang jadi ujung tombaknya. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Jadi, ini dia poin kuncinya. Digitalisasi pembelajaran. Ini jadi prioritas nomor satu buat ningkatin kualitas maksudnya. Bukan cuma bagi-bagi gawai ke siswa ya, tapi lebih ke mengembangkan inovasi cara belajar dengan memanfaatin teknologi dan metode ngajar yang modern. Dan buat nunjukin seberapa pentingnya hal ini, ada kutipan langsung dari instruksi Presiden. Perintahnya singkat dan jelas, mempercepat pelaksanaan digitalisasi pembelajaran. Ini artinya ada dukungan politik dari level tertinggi dan ada urgensi yang nyata. Tapi seperti yang kita semua tahu, setiap perubahan besar pasti ada dua sisi. Teknologi itu membawa janji yang luar biasa, tapi di saat yang sama juga membawa risiko yang nggak main-main. Nah, inilah dilemanya. Di satu sisi timbangan, ada potensi buat mempercepat tujuan, memperluas akses, dan ningkatin kualitas belajar. Tapi di sisi lain, ada beban risiko yang juga nyata, mulai dari kecanduan internet, hoax, sampai perundungan siber. Pada akhirnya, kita semua kembali ke pertanyaan mendasar. Apakah langkah berani Indonesia ke arah digitalisasi ini bakal benar-benar berhasil mengubah jutaan ruang kelas jadi lebih baik? Atau jangan-jangan risikonya justru lebih besar dari manfaatnya? Jawabannya bakal menentukan masa depan satu generasi penuh.